Di ujung barat Kalimantan, menyusuri tepian Sungai Kakap, ada sebuah desa yang menyimpan cerita tentang kerukunan, tentang keberagaman, dan tentang kebersamaan. Desa itu bernama Kalimas. Bukan sekadar nama, Kalimas adalah cerminan wajah Indonesia yang penuh warna. Di tempat ini, perbedaan bukan sekat, tapi jembatan yang menghubungkan hati. Selamat datang di Desa Kalimas, desa multikultural yang hidup dalam harmoni. Terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Desa Kalimas berdiri di atas lahan seluas lebih dari 4.500 hektar. Desa ini terbagi dalam 5 dusun: Cempaka, Melati, Anggrek, Mawar, dan Beringin. Ya, Desa Kalimas ini awal mulanya kenapa terjadi multikultural? Karena mungkin disebabkan zaman dahulu itu ada yang namanya perang, imigrasi, ada namanya perpindahan, kan? Ada pendatang. Maka disebabkan itulah maka Kalimas ini menjadi salah satu desa yang kultural. Nah Pak, dari masyarakat yang berbeda itu, pandangan Bapak sebagai kepala desa di sini, bagaimana kehidupan sosial masyarakat? Kalau pandangan kami bangga sekali bahwa tidak semua wilayah desa itu seperti desa kami. Kenapa? Karena bangganya kami ini kami bisa hidup secara berdampingan, kebersamaan, toleransi, dan sebagainya. Jadi bangganya kita ini adalah kita salah satu desa yang terunik karena disebabkan tadi karena kita berbagai macam etnis suku ada desa Kalimas, beragam agama, rumah ibadah juga ada semua. Karena kami yang boleh dikatakan bangga menjadi masyarakat yang kultural. Oke. Nah, menurut Bapak, dengan adanya desa multikultural ini Pak, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya? Harapannya tentu kita harus bersama-sama menjaga toleransi baik terhadap suku, terutama kita harus memperkuat toleransi di keagamaan. Kita harus berdampingan, kita harus bersamaan, bertemu dan segala macam. Itu yang tetap harus kita solidkan ke depan. Tapi selama ini alhamdulillah kita menjadi masyarakat yang rukun, walaupun multikulturalnya beragam, sehingga sampai saat ini tetap terjaga kerukunan dan kebersamaan. Di balik tenangnya aliran Sungai Kalimas, tersembunyi cerita tentang kerja keras dan harapan. Bagi sebagian warga, sungai bukan hanya jalan air, tapi juga sumber penghidupan. Dengan sampan sederhana dan alat tangkap tradisional, mereka menyusuri arus, mencari udang di celah-celah, atau memancing dengan sabar di tepian yang tenang. Setiap udang, setiap ikan kecil yang didapat adalah hasil dari kesabaran dan cinta pada alam. Tak ada yang dibuang sia-sia, tak ada yang diambil berlebihan. Dari sungai yang sama, lahir generasi yang belajar arti bersyukur. Belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam adalah warisan paling berharga dari leluhur. Beginilah kehidupan di Desa Kalimas. Warga bekerja bersama, menjemur kopra dan pinang, mewarisi tradisi dari leluhur mereka.
Di ladang, mereka menanam pisang dan jeruk dengan harapan panen membawa berkah. Panen adalah momen syukur. Buah-buahan ini menghidupi keluarga, menyatukan banyak latar belakang dalam satu tujuan. Di bawah terik matahari, pekerja sawit menyusuri kebun yang luas. Tangan mereka mengangkat tandan-tandan berat sebagai bagian dari denyut ekonomi desa. Inilah Kalimas, desa yang hidup dari hasil bumi dan dari semangat multikultural yang terus tumbuh di antara warganya. Pagi di Pasar Kalimas adalah kisah tentang keberagaman, warna-warni baju, bahasa yang beragam, dan tawa yang menyatu dalam harmoni. Di antara timbangan, sayur mayur, dan aroma rempah, terjalin percakapan yang mencerminkan kedamaian, saling sapa, tawar-menawar, dan kerjasama yang sudah mendarah daging. Dari bengkel hingga pasar, desa Kalimas menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang. Justru, itulah kekuatan desa ini, hidup berdampingan dalam keberagaman yang nyata. Di langit Kalimas yang biru, layang-layang berwarna-warni menari tanpa henti. Anak-anak dari berbagai latar belakang, Melayu, Dayak, Bugis, Madura, Jawa, semua bermain bersama, tanpa pernah bertanya, "Kamu dari mana?" Ketika panas menyengat, mereka berlari ke sungai, tertawa, bercanda, saling siram air tanpa membedakan siapa kawan, siapa lain. Di desa Kalimas, pekerjaan berat menjadi ringan karena dikerjakan bersama. Tak peduli dari suku apa, semua turun tangan. Ada yang mendorong gerobak, ada yang memanggul karung pasir, dan semua melakukannya dengan senyum. Di sini, gotong royong bukan sekedar tradisi, melainkan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di desa Kalimas, keberagaman bukan sekedar kata, ia hidup di wajah-wajah yang menyapamu setiap hari. Dari hutan dan sungai Kalimantan, datang suara Dayak. Dari tanah perantauan di timur Jawa, hadir warga Madura. Dari pesisir Sambas yang sejuk, dari laut Bugis yang tangguh, dari tanah Melayu yang hangat, dari budaya Bali yang penuh warna, dari pedagang Arab yang ulet, masyarakat Jawa yang ramah dan bersahaja, hingga warga Tionghoa yang gigih dan penuh semangat. Berbeda asal, berbeda cerita, namun di sini mereka adalah satu keluarga, warga Kalimas.
Asalku ya Halija. Asalnya di anu itu Asalena Sanogi, bapak aku. Kerjaan saya tak ada. Saya dek no mampu yang kalau naik. Tak kerja dah saya. Tomat dah saya sini. 20 tahun dah lebih. 30 tahun beda. Tak ada jalan kau jadi. Iya kaget. Ilham mau berempat ya Lena. Kau udah mau belu. Sekitar 30 tahun jangan kau Sekitar 30 tahun. 30 tahun. Pekerjaan tani jadi. Kalau tani lah dia. Nama Senewar, bapak Senewar gitu. Asal Senewar. Asalnya saya dari Tanah Muda. Di Madura. Nama Timur ya Pak. Iya. Jawa Timur. Pak Nalodi, kerjaan banyak, kerjaan kabon dua, tukang urut dua, situ baru maulah rumah tuh. Kok baru nak maulah nongnya? Asalnya dari Jawa Timur, kelahiran Jombang. Udah berapa lama ibu di Kalimas nih? 30 lebih ya, 30 lebih kan? 30 tahun lebih lah. Cucu udah 2 tahun, anak udah 30 tahun. Sehari-hari ngapain lah? Ibu rumah tangga, tukang masak. Hai pagi, perkenalkan nama saya Ridi. Aku ini asalnya sebenarnya mungkin dari Kalimas. Aku asalnya dari Ambawang, cuman gede enek-enek pindah kerja kain manfaatku. Pekerjaan hari-hariku ibu rumah tangga biasa, cuman aku ini lagi ada bapak serempet kehidupan dia sih. Disinilah mimpi-mimpi kecil mulai bertumbuh. Lewat tulisan sederhana di kertas warna, anak-anak menuangkan harapan untuk masa depan. Tak hanya belajar membaca dan menulis, mereka belajar tentang persahabatan, kerjasama, dan menghargai perbedaan. Setiap kertas yang menempel di pohon harapan adalah janji masa depan yang ingin mereka wujudkan bersama. Suasana pun semakin meriah ketika warga berkumpul untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Berbagai perlombaan digelar. Di balik tawa dan sorak-sorai, tersimpan makna kebersamaan, persatuan, dan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Hari ini, merah putih tak hanya berkibar di langit, tetapi juga di hati setiap warga. Di desa Kalimas, keberagaman tak hanya terlihat di wajah dan bahasa. Ia hidup di rumah-rumah ibadah. Tak saling mengganggu, mereka berpadu dalam irama harmoni yang sama. Setiap tempat suci menjadi simbol kedamaian. Tempat hati berlabuh pada keyakinan masing-masing. Perbedaan tak menjadi jarak, justru menjadi jembatan yang menghubungkan hati. Nánh nhỏ kan jangan lo di mana dia di jam menja masa lalu dan dari latihan lama hidup berkomun. Nama Bapak Wayan Sujana.
Jadi di sini ditunjuk sebagai ketua umat Hindu di Kalimas. Jadi udah sekitar 2 periode lah Bapak di sini jadi pengurus. Jadi kalaupun ada kegiatan itu Bapak yang menghandle, cuman ada 3 orang, bendahara dengan sekretaris. Jadi karena bendaharanya itu kadang-kadang datang enggak karena dia kerja di luar. Kebetulan juga bendaharanya kerjanya juga kalau ada di kampung ini kan ke sawah semua, ada nanam sayur gitu. Jadi kalau Bapak ini kebetulan sebagai pendidik, jadi guru olahraga. Memang Bapak ini tamatnya SGO tahun 86-87, tidak jadi di pegawai negeri. Jadi kalau ngajar di sana itu menjadi guru honorer. Sebenarnya pura ini dulunya itu cuman kecil, tapi tidak di sini, di sana, di depan rumah orang tua saya. Jadi kebetulan karena umatnya sudah banyak, ada warga juga mau menghibahkan tanahnya, walaupun kata orang beli, tapi tidak semahal yang biasa orang jual. Jadi kita anggap dihibahkan saja. Itu dibangunlah pura ini tahun 1990. Itu mulanya dibangun. Berarti yang lama itu sudah tidak digunakan lagi. Kalau di sini umatnya ini kurang lebih, kalau semuanya itu ada 100. Jadi kurang lebih 25 kakak. Jadi, itu tersebar, ada di seberang sana, di desa Punggur Kapuas, ada di desa Kalimas. Nah itu. Kalau ibadah ini, kalau yang rutin itu hari-harinya itu bulan purnama, terus bulan mati. Nah itu macam kemarin ini kan termasuk bulan besar, bulan purnama. Jadi kemarin sudah kebetulan sembahyang, tapi sore hari. Nanti ada lagi bulan 9 itu namanya Odalan Saraswati. Kalau bagi orang Islam itu nuzul Quran. Nah, jadi turunnya kitab suci. Nah, itu termasuk acara-acara termasuk acara penting. Irin Suniati SPD. Saya Ibu Kalista. Oh baik. Jadi di sini Bu Irin kami ingin bertanya, dari kapan sih ada gereja ini di Sumber ini? Gereja ini berdiri pada tanggal 10 April 2004. Oh jadi udah lumayan lama ya. Baru 11 tahun. Oh iya sih. Kira-kira ini berapa sih jumlah jemaat dari gereja ini sendiri? Jemaat ini kurang lebih ada 50 yang ada di sini, yang terdiri dari jemaat umum, kemudian remaja dan sekolah minggu yang kami layani di tempat ini. Oh iya, lupa. Tadi ini gereja apa Bu? Ini GKKB POSPI kami. Iya. Kalau ibunya berdua sendiri dari berapa lama tinggal di Kalimas Bu? Kalau saya secara pribadi saya tidak tinggal di sini karena saya tinggalnya di Pasar Bondur, tapi saya melayani sebagai guru agama Kristen di sebuah SD negeri SD 5 Semendakat dan juga sebagai pembina untuk komisi remaja dan sekolah minggu. Terkait Masjid As-Sa'adah wal Ihsan di Desa Kalimas ini, tentu kegiatan rutinitasnya adalah sholat 5 waktu. Namun kemudian kita juga biasa mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh remaja-remaja masjid. Ya. Nah, seperti kemarin kegiatan malam mereka melaksanakan kegiatan bersama dengan OSIS SMA 4 dan SMP 5.
Dan yang unik adalah panitia yang mereka bentuk itu tidak hanya Muslim, tapi ada juga yang dari agama lain. Nah, ini menjadi toleransi sangat luar biasa bagi anak-anak remaja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Kemudian mereka juga setelah Jumat itu mengadakan pembagian makanan. Nah, kalau jemaah masjidnya sudah selesai dibagikan, biasanya remaja itu mengunjungi pasar-pasar, toko-toko yang berada di sekitar masjid, dan itu dibagikan ke semua etnis dan agama. Jadi semuanya mendapatkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid. Jadi seperti itu. Eh, 1993 yang baru mulai itu yang ziarah gitu. Yang ujung-ujung ini kan yang bikin baru ini tahun 2016. Biasa-biasa ada umatnya biasa kadang-kadang 40 gitu. Sembayangkan gitu. Apa lagi lah. Terus apa yang dirasakan saat tinggal di sini? Oh, tinggal di sini kan biasa-biasa lah. Nah, kan aku tahun sini kan tahun 70 masuk sini. Yang pertama masuk sini. Yang pertama paling-paling 10 kakak. Tahap 10 kakak gitu tahap-tahapnya. Desa ini adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Desa multikultural, tempat berbagai suku, budaya, dan agama hidup berdampingan. Di sini, keberagaman bukan sekadar cerita, tetapi napas kehidupan sehari-hari. Kita saling menyapa, saling membantu, dan saling merayakan kebahagiaan. Seperti warna-warni kain tenun yang berbeda, namun berpadu indah. Begitu pula kita berbeda, tetapi tetap satu.